berasal dari seseorang di masa lalu yang ingin meminta maaf dan ingin kalian kembali kepadanya. Orang dari masa lalu ini tidak memilih kalian atau dia memilih pergi bersama orang lain. Energi yang terbaca, dia memilih menolak koneksi di antara kalian seperti ghosting atau mencari orang lain. Beberapa ada yang berselingkuh dengan sadar diri. Saat ini, orang dari masa lalu berusaha mencari tahu kabar dan kesibukan yang sedang kalian lakukan. Ada yang bertanya kepada orang yang kenal dengan kalian, atau bertanya dengan keluarga kalian. Ada yang mencoba stalking media sosial kalian. Orang dari masa lalu ini memiliki daya tarik, seperti wajah yang menarik, atau memiliki jabatan tinggi, atau nama yang dikenal orang, artinya, di circle hidupnya dan circle hidup kalian dia merupakan orang yang bisa dikatakan dikenali. Orang dari masa lalu ini ingin kembali masuk dalam hidup kalian dan mencoba merusak jalan healing yang sudah kalian lakukan. Dulu kalian pernah merasakan koneksi di antara kalian berdua adalah koneksi jiwa, tetapi seiring berjalannya waktu kalian justru mendapat banyak kesakitan. Meskipun dia mencoba masuk kembali ke dalam circle hidup kalian, orang dari masa lalu ini akan tetap berakting penuh kepalsuan, dia belum healing dari semua luka batinnya. Sebenarnya, dia bukanlah orang yang menyukai komitmen meskipun saat ini terlihat menua atau sudah memiliki pasangan. Tindakannya atau umur yang terus bertambah tidak merubahnya, dia tetap berenergi menolak komitmen. Bisa jadi pada saat bersama kalian, dia terlihat begitu ingin membangun keluarga sempurna, tetapi pada dasarnya dia belum healing dan belum dewasa. Di masa lalu dia terlihat sengaja membuat kalian menunggu dan menunggu, sementara dia mencoba mencari orang lain yang lebih baik, demi memenuhi egonya yang berasal dari diri yang belum healing. Menurut saya, dia selalu mencari inang baru untuk memenuhi kekosongan jiwanya. Sepertinya dia mendengar kabar dari orang lain bahwa kalian mulai move on dan melanjutkan hidup. Berita itu membuatnya marah. Orang dari masa lalu ini tidak rela jika kalian berhasil melupakannya dan menemukan orang lain. Dia akan datang dan berakting penuh kepalsuan agar kalian bubar dengan orang baru. Dari kartu terlihat, orang baru yang terkoneksi dengan kalian saat ini adalah pasangan jiwa yang sudah healing. Sebenarnya orang dari masa lalu juga pasangan jiwa, tetapi dia belum healing, banyak luka batin yang diderita dan belum pernah disembuhkan. Perlu diingat, kesembuhan seseorang bukan tanggung jawab orang lain, diri sendirilah yang bisa menyembuhkan luka yang kita derita, orang lain yang hadir dalam circle hidup kita hanyalah sebagai pemicu. Orang dari masa lalu ini tidak suka kalian bersama dengan orang baru, karena merasa kehilangan kontrol terhadap kalian. Artinya kalian tidak lagi terperangkap bersamanya dan itu sangat menyakitinya. Kalian dulu sangat sabar dan mengira tingkah laku orang dari masa lalu ini adalah bentuk cinta, tetapi kalian akhirnya tersadar dan mulai melangkah maju meninggalkan koneksi beracun. Dari penjelasan tadi terlihat, ketika bersama orang dari masa lalu kalian banyak berkorban. Awalnya kalian mengira pengorbanan itu adalah bentuk cinta yang tulus, tetapi orang dari masa lalu itu justru memperlihatkan kebalikan. Bukannya membalas ketulusan dengan kebaikan, dia malah semakin menginjak harga diri kalian. Ketika kesadaran datang pada kalian, orang baru mulai hadir. Dan saat terkoneksi dengan orang baru, kalian menyadari bahwa bersama orang baru ini adalah sebenarnya koneksi jiwa, di mana kedua belah pihak sama-sama sudah healing dan belajar dari kesalahan masa lalu. Mungkin saja orang baru ini adalah sosok yang tidak kalian sangka, atau jauh dari kriteria kalian selama ini, tetapi orang baru ini sudah melewati banyak hal yang sama seperti kalian, dan sudah belajar banyak dari semua kejadian yang berhasil dilaluinya. Sama seperti kalian. Hanya saja orang dari masa lalu akan datang mengganggu kalian, seolah ingin mengingatkan akan masa lalu yang telah kalian lalui bersama, dan berusaha memiliki kalian kembali dengan memperlihatkan aksi penuh cinta. Tetapi semua itu palsu,
Dia tetap tidak mengharapkan komitmen dengan kalian, dia hanya ingin bisa mengontrol kalian, dan memenuhi ego dan ambisi yang memenuhi ruang hatinya yang masih memiliki banyak luka batin. Energi manipulatif sangat besar ada padanya. Bisa jadi, orang masa lalu ini ingin mengontrol karena kalian memiliki keuntungan untuknya, misalnya, kalian memiliki uang yang lumayan, pekerjaan yang bagus, atau harta yang banyak, dan lain-lain. Dia berprasangka orang baru yang datang juga sengaja mendekati kalian dengan maksud yang sama dengannya. Orang dari masa lalu ini menghakimi orang baru sebagaimana nilai dirinya sendiri, artinya, dia melihat cerminan dirinya sendiri dari prasangka tersebut. Sebaliknya orang baru itu memperlakukan kalian sebagaimana seharusnya kalian diperlakukan, tidak terlihat manipulasi, dia bersikap sebagaimana adanya dirinya. Hal itu sangat mengganggu orang dari masa lalu, karena dia bisa melihat kalian tetap bertahan dengan pendirian kalian bersama dengan orang baru, artinya, ada kelebihan yang dimiliki oleh orang baru yang tidak dimilikinya. Beberapa dari kalian memiliki anak dengan orang dari masa lalu, dari kartu terlihat, beberapa dari kalian akan menikah dengan orang baru, itu menandakan akan ada pemutusan sangat jelas di antara kalian dan orang dari masa lalu, itu sebabnya orang masa lalu merasa sangat terganggu. Hatinya terluka padahal dialah yang pada awalnya melukai kalian. Pada akhirnya kalian berhasil mengambil alih kekuasaan diri sendiri dari cengkeraman orang masa lalu, meskipun membutuhkan banyak healing dan proses penyembuhan luka yang sangat banyak. Energi tarik-menarik dengan orang dari masa lalu sudah terputus, karena kalian bisa memilih diri sendiri. Itu sebabnya kalian akhirnya bisa melihat dan memahami nilai diri sendiri serta bisa melihat bagian luka dalam diri dan menyembuhkannya. Di susunan kartu juga terlihat orang baru itu adalah orang yang sepadan dengan kalian. Meskipun setiap perjalanan suatu hubungan akan menemui banyak rintangan dan ujian, setidaknya orang baru ini akan menjadi teman seperjuangan dalam menghadapi kehidupan. Kehilangan kalian akan sangat memukul orang dari masa lalu, dan mulai menggerakkannya mengenal dirinya sendiri, dia akan merasa sangat kesepian meskipun sudah bersama orang lain. Dulu dia tidak menghargai energi kalian, suatu saat dia akan menyadari energi kalianlah yang selama ini selalu membuatnya bisa tetap hidup, tetapi egonya masih akan selalu merendahkan kalian. Kesimpulan dan saran, dari reading ini saya melihat ada luka sangat dalam yang disebabkan oleh hubungan dengan orang dari masa lalu. Penting bagi kita yang pernah merasa direndahkan, misalnya direndahkan dari fisik, atau status ekonomi, dan lain-lain, agar memahami kesalahan bukan terletak di nilai fisik atau status ekonomi yang kita miliki, tetapi berada di orang yang merendahkan kita. Yang merendahkan kita itu sedang mencerminkan nilai dirinya sendiri. Sedangkan kita hanya perlu fokus kepada diri sendiri, dan melakukan perbaikan pada diri untuk kebahagiaan diri sendiri. Jangan ikut sertakan orang lain dalam proses healing, misalnya sebagai alasan untuk membalas dendam, karena balas dendam adalah ego dan ambisi yang akan menghancurkan kita. Semoga bisa dipahami dan memberi pencerahan. Salam cinta dan kedamaian untuk semua sahabat jiwa, dan terima kasih banyak atas doa-doa kesembuhan dan kebaikan untuk saya. Saya doakan doa yang lebih untuk kalian semua.